Rompi Putra Mulyono menjadi perhatian kala putra bungsu Jokowi ini membagikan buku dan susu kemasan untuk warga Desa Daru, Tangerang, Banten pada Selasa kemarin. Saat ditanya soal apa maksud dirinya mengenakan rompi bersiluet wajah Presiden Jokowi dengan bertuliskan Putra Mulyono, Kaisang tidak menjawab. Soal jaket aja mas, jaket Putra Mulyono mas, soal jaket aja mas, udah buka, bikin sendiri mas, jaket Mulyono mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, mengejutkan sekali ketika putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, tampil di Desa Daru, Tangerang, Banten dengan baju rompi bertuliskan Putra Mulyono. Kita tentu teringat di saat tempo dulu, di saat berlangsung Pilpres, Gibran Rakabuming Raka tampil dengan baju kaos bertuliskan Samsul. Samsul itu kependekan dari asam sulfat. Asam sulfat itu dulu adalah perkataan seorang Gibran ketika dia menyebut asam folat, dikatakannya asam sulfat. Heboh waktu itu. Baju kaos bertuliskan Samsul itu dipakainya ketika main futsal bersama teman-teman sebaya dia yang lain dengan memakai sarung. Ketika sekarang ini heboh dengan sebutan Mulyono yang konotasinya juga agak ke negatif atau ke olok-olok, muncul baju rompi bertuliskan Putra Mulyono yang dipakai oleh Kaisang Pangarep. Mari kita saksikan komentar tentang hal ini dari PDIP. Sementara itu, politisi PD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat merespons rompi Putra Mulyono yang dipakai Kaisang Pangarep. Jarod meminta Kaisang menjelaskan siapa sosok Mulyono yang ada dalam siluet rompinya itu. Jarod pun menyinggung penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan istrinya Erina Gudono yang diakui Kaisang nebeng teman ke Amerika Serikat. Wacananya kan gitu Pak, kayak ya kan bakal ada pertemuan gitu. Iya. Oh, kenapa? Putra Mulyono Pak. Pakai rompi tulisan Ayah Mulyono. Jadi kayak gitu kan mode bagi dia ya. Mulyono itu sopo? Dia tanya ke Mas Kaisang, memang dia anaknya Mulyono atau bukan? Supaya jelasin juga itu kok bisa enak ya nebeng ke Amerika ya. Enak banget dong, aku juga punya teman tuh bisa nebeng ke Amerika sama istri ya kan. Tanya ke dia ya, sopo itu gitu loh ya. Terus apa maksudnya? Kan gitu loh ya. Walaupun siluetnya banyak yang bilang bahwa itu siluet Pak Jokowi gitu. Gitu ya. Ada yang bilang begitu. Banget ya. Nggak tahu saya. Tanyain pada dia aja lah. Jadi sahabat BN, itulah jawaban dari Jarod Saiful Hidayat dari PDIP. Tanya saja ke Kaisang, katanya. Enak-enak yang nebeng dengan pesawat pribadi, katanya. Waduh, ini kelihatannya semakin menjadi tidak karu-karuan jadinya persoalan ini. Sahabat BN, sekarang coba kita saksikan apa komentar pakar tentang hal ini.
nanti di akhir pembahasan ini akan kita temukan nanti apa yang sebenarnya ini. Dan nanti jangan lupa sahabat BN memberikan komentar. Lalu apa sebenarnya makna dari tindakan Kaisang mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono dengan siluet wajah Jokowi dalam ilmu komunikasi politik? Apakah gaya Kaisang ini adalah bentuk berselancar di atas ombak atau isu? Atau justru menantang isu yang sedang hangat diembuskan publik? Kita bahas bersama pakar komunikasi politik Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro. Selamat petang, Mas Tri. Selamat petang, Mas. Mas Tri, sebagai pakar komunikasi politik, apa yang Anda tangkap dengan rompi yang dikenakan Kaisang? Apa yang ingin ditunjukkan oleh Kaisang menurut Anda nih, Mas Tri? Ya, sebenarnya satu, kita semua tahu dan pura-pura jangan pura-pura tidak tahu yang namanya Mulyono itu kan sebenarnya kan dari olok-olok untuk Pak Jokowi. Kalau dalam komunikasi politik itu namanya name calling. Name calling itu adalah memberikan julukan yang buruk. Dan julukan yang buruk itu biasanya merendahkan dan pasti dengan demikian melecehkan. Tapi di tangan Kaisang, ya, coba dia untuk tidak lagi menganggap Mulyono itu adalah nama yang buruk. Nah, kalau dalam istilah Mas Ibrahim tadi, dia memang berselancar. Tapi berselancarnya adalah dengan cara dia tidak melawan ombak tentu saja. Kalau berselancar melawan ombak, pasti dia kalah. Karena opini publik yang sudah terbentuk, keluarga Pak Jokowi selama ini entah Pak Jokowi, entah siapa, Gibran dengan kasus Fufu Fafa, entah Kaisang dengan kasus snapping jet pribadi dan sebagainya, pasti sedang dalam titik yang sangat rendah. Nah, dengan cara seperti ini, coba, ini kan si Kaisang pertama kali muncul di hadapan publik. Tentu saja pada saat dulu dia diwawancara oleh wartawan, setelah keluar dari KPK, dari pemeriksaan KPK, dia tidak menyampaikan pernyataan yang cukup signifikan. Nah, di sini dia coba kembali muncul. Nah, dengan cara-cara yaitu apa? Dia tahu bahwa saat ini dia dan keluarganya Pak Jokowi dan juga Gibran sedang disorot. Kalau dalam istilah komunikasi itu losing face, kehilangan muka. Saya kira muka ini di sini adalah martabat, harga diri dan sebagainya ya, seperti itu. Sahabat BN, dari apa yang dikemukakan oleh pakar ini setidaknya dapat kita petik di sini bahwa sebutan Mulyono ini semacam olok-olok yang sifatnya merendahkan. Dan ini tentu saja karena berbagai isu yang sifatnya negatif yang muncul sejak beberapa waktu terakhir ini terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya. Ini kata pakar ini bahwa dia menyatakan bahwa Mulyono itu tak lain adalah Pak Jokowi katanya. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa memang harus kita akui akhir-akhir ini nama Pak Jokowi yang lebih sering disebut nama Mulyono itu sangat banyak sekali disorot dalam berbagai hal. Dan ketika nama Pak Jokowi digantikan dengan nama Mulyono, memang harus kita akui seperti yang dikatakan oleh pakar ini, itu kelihatannya negatif, olok-olok, dan merendahkan. Setidaknya ini dapat kita lihat dari yang dikemukakan oleh tokoh reformasi Profesor Amin Rais berikut ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai. Nah, setelah seluruh isi percakapan, celotehan, komentar, opini, dan berbagai omongan Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufu Fafa, itu semua dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono alias Jokowi sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Terutama di tahun 2014
isinya bukan saja menghina dan menfitnah keluarga Prabowo, tetapi juga omongan yang jorok sejorok-joroknya, mencerminkan betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Nah, ceteris paribus, other things being equal, kalau tidak ada gempa politik susulan, setelah gempa dahsyat akun Fufu Fafa itu, setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak, kondisio sine qua non, ya, harus diseret ke meja hijau. Waduh, sahabat BN, ini memang tepat sekali apa yang disampaikan oleh pakar barusan ini. Betapa kelihatannya Amin Rais menyebut Mulyono dan keluarganya ini benar-benar sudah berada di titik nadir. Sekarang ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah mampu baju kaos bertuliskan Putra Mulyono ini menghadang kondisi seperti ini? Apakah mampu baju kaos bertuliskan Putra Mulyono ini menghilangkan semua isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat sekarang ini? Apakah Pupu Papa, dinasti keluarga, jet pribadi oleh Kaisang dan Bobi Nasution, atau bagaimana? Tetapi kalau tidak akan mampu penampilan baju bertuliskan Putra Mulyono ini menghapus semua hal-hal yang sifatnya merendahkan, yang sifatnya sangat negatif, yang menjadi sorotan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya selama ini, yang kita khawatirkan jangan-jangan muncul opini ke publik bahwa penampilan Kaisang dengan baju yang bertuliskan Putra Mulyono dan penampilan Gibran tempo dulu dengan baju yang bertuliskan Samsul itu, publik mengartikan ini menunjukkan tidak ada lagi rasa malu. Kalau demikian, ini bisa jadi menjadi cerminan terhadap bangsa ini bahwa memang rasa malu telah pupus di negeri ini. Kalau rasa malu telah pupus, berarti etika dan moral telah menjadi hal yang dikesampingkan. Jika etika dan moral tidak lagi menjadi hal yang harus dijunjung tinggi, maka sangat dikhawatirkan hukum akan menjadi permainan belaka. Ketika hukum menjadi permainan, maka keadilan akan tercampak tak tentu arah. Ketika keadilan sudah tidak ada lagi, sulit kita menyebutnya apa jadinya bangsa dan negara kita ini. Seharusnya tentu ketika Pak Jokowi dan keluarganya menjadi sorotan di akhir-akhir masa jabatannya ini, itu menjadi introspeksi diri bagi Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya. Bukan menjadi kebanggaan. Kalau sudah dituliskan di baju kaos, di rompi, di jaket, atau di pakaian apalah namanya, itu kan berarti sudah menjadi kebanggaan. Kalau saja sorotan-sorotan negatif seperti ini sudah dijadikan kebanggaan, berarti memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita terpaksa mengatakan bahwa etika dan moral sudah hilang di negeri ini. Kalau memang benar demikian, sahabat BN, tentu rakyat Republik Indonesia sekarang ini tinggal menunggu lagi kapan akan tampil ke publik baju kaos bermerek Pupu Papa dan private jet. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.